Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan presentasi kali ini. Tanpa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Bahar Amal, SPD MNR, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital lanjutan 2 yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Next slide. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Putri, selanjutnya ada Nuria, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Zahra Khairunisa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Next slide. Baik, materi pertama yaitu ada if else. If else ini merupakan bagian penting dalam pemrograman yang mengontrol aliran program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan if else memungkinkan program membuat keputusan dan menjalankan tindakan berdasarkan kondisi benar atau salah. Dengan if, kita dapat memeriksa apakah kondisi tertentu benar, dan jika benar, program akan menjalankan blok kode yang terkait. Jika kondisi salah, maka kita dapat menentukan alternatif tindakan yang akan dijalankan dengan menggunakan pernyataan else. Pernyataan if else digunakan untuk mengatur aliran program berdasarkan kondisi yang berubah. Next slide. Oke, jadi gambar ini merupakan tampilan visual code dari program pembagian nilai siswa. Gambar ini menunjukkan sintak pembagian nilai siswa di atas dan di bawah KKM. Next slide. Kalau ini merupakan flowchart utama dari pemrograman pembagian nilai siswa. Gambar ini menunjukkan flowchart dari program if else pada pembagian nilai siswa. Flowchart tersebut menunjukkan dua pilihan. Yaitu ini ada pilihan good job, nilainya sudah bagus, pertahankan. Ini menunjukkan bahwa nilai ini di atas KKM, dan kemudian ada pilihan is okay, kamu remedial, semangat ya. Itu artinya bahwa siswa nilainya berada di bawah KKM. Next slide. Gambar ini menunjukkan hasil flowchart dari program if else pada pembagian nilai siswa. Siswa yang nilainya di atas KKM mendapatkan apresiasi berupa kalimat good job, nilainya sudah bagus, pertahankan. Sedangkan siswa yang nilainya di bawah KKM mendapatkan motivasi berupa is okay, kamu remedial. Semangat ya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini ada dictionary. Dictionary ini adalah struktur data dalam pemrograman yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value. Nah, setiap kunci ini dipisahkan dari nilainya oleh titik 2, item dipisahkan oleh koma, dan semuanya tertutup oleh kurung kurawal. Nah, dictionary ini dapat diperbarui dengan menambahkan entry baru, memodifikasi entry yang ada, atau menghapus entry. Nah, dictionary ini sangat berguna dalam situasi di mana kita perlu mengorganisir data dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Next. Nah, berikut ada tampilan visual code ya dari biodata siswa SMP Ashipa. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan implementasi program sederhana dictionary yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang biodata siswa SMP Ashipa. Ini bisa dilihat kita menginput nama, usia, dan kelas. Next. Nah, ini ada tampilan flowchart yang telah dirangkai oleh kelompok kami. Bisa dilihat gambar di samping ini menunjukkan flowchart dari program dictionary ya, pada informasi tentang biodata siswa SMP Ashipa. Bisa di next. Nah, jadi ini adalah hasil running flowchart ya dari biodata siswa SMP Ashipa. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan hasil flowchart dari program dictionary. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi yang terakhir adalah paket dan modul. Paket merupakan cara untuk mengorganisir dan mengelompokkan modul-modul dalam direktori yang sama. Sedangkan modul merupakan unit dasar dalam pemrograman Python yang berisi kode program. Nah, jadi secara singkatnya adalah paket merupakan kumpulan dari beberapa modul. Nah, biasanya jika kita ingin mengubah direktori atau folder agar menjadi sebuah paket, kita biasanya membuat file yang bernamakan underscore 2 kali init underscore 2 kali .py. Nah, fungsinya apa sih file tersebut? Fungsinya agar folder yang sudah kita bikin agar berubah menjadi sebuah paket. Nah, file tersebut biasanya tidak diisi apapun, jadi kita kosongkan.
Nah, berikut adalah tampilan visual code dari paket kami berupa operasi rumus matematika, lebih tepatnya adalah geometri yang terdiri atas luas persegi dan keliling persegi. Di sini ada fungsi luas persegi, lalu ada fungsi keliling persegi. Nah, berikut adalah tampilan flowchart dan hasil flowchart dari paket kami yang sudah kami buat. Di sini ada pertama seperti biasa ada terminal, lalu ada declare, kita pakai integer, lalu ada output sisi, ada input, ada input, lalu di sini ada assign itu fungsinya untuk memasukkan rumus. Jadi rumus kita yang pertama itu kan luas persegi ya. Luas persegi dalam geometri rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, di sini ada output untuk hasilnya. Lalu di sini ada output lagi untuk keliling persegi, lalu ada output untuk memasukkan sisi, lalu ada input, ada output, ada input, lalu ada assign lagi buat memasukkan rumus kedua, yaitu terkait keliling persegi, yang rumusnya adalah 4 kali sisi, lalu ada output, dan diakhiri dengan terminal N. Nah, berikut bisa kalian lihat hasil dari flowchart-nya. Nah, yang ini adalah modul kami yang pertama terkait luas persegi. Nah, seperti biasa diawali dengan fungsi def, luas persegi, lalu ada sisi, ada return. Return-nya kita memasukkan rumusnya, yaitu sisi kali sisi. Nah, berikut adalah tampilan dan hasil flowchart dari modul luas persegi. Seperti biasa diawali dengan main, lalu ada declare, kita pakai integer, lalu ada output sisi, ada input sisi, lalu ada output sisi, ada input lagi, lalu ada luas, diassign, luas yang tadi, sisi kali sisi, lalu ada output untuk hasilnya. Nah, berikut hasilnya. Di sini kita mencoba sisi pertama adalah 6, sisi kedua adalah 6. Nah, tadi kan rumus luas persegi dalam geometri adalah sisi kali sisi. Sisi pertama 6, sisi kedua 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, hasilnya pun sama 36. Nah, berikut adalah tampilan visual code dari modul kami yang kedua terkait keliling persegi. Seperti biasa, diawali dengan fungsi def, keliling persegi, lalu ada sisi, ada return. Return itu buat, di sini ada rumus keliling persegi, yaitu 4 dikali sisi. Nah, berikut adalah tampilan flowchart dan hasil flowchart dari modul keliling persegi. Di sini kita memasukkan sisi untuk dikalikan 4, lalu kita memasukkan sisi lagi. Nah, tadi rumus dari keliling persegi. Persegi itu kan 4 dikali sisi. Nah, kita masukkan 4, lalu kita memasukkannya sisinya 4. Jadi, 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, hasilnya pun sama 16. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi. Izinkan saya membacakan kesimpulan. Pengambilan keputusan kondisi if-else dalam pemrograman digunakan untuk mengantisipasi kondisi selama program berjalan dan menentukan tindakan berdasarkan kondisi. Dalam Python, pernyataan kondisional seperti if, else, dan elif digunakan untuk mengatur alur program. Selanjutnya, dictionary dalam Python adalah struktur data yang memuat pasangan kunci dan nilai. Digunakan untuk menyimpan dan mengakses informasi. Dictionary dapat diperbarui dengan menambahkan, mengubah, atau menghapus entry. Terakhir, modul digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti pengurangan dan pembagian dalam program sederhana, dengan setiap operasi didukung oleh flowchart yang memvisualisasikan proses dalam program. Sebelumnya, izinkan saya membacakan pantun, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, barang si Agus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.